Setelah itu kemudian ada yang disebut dengan Amul Hazn, tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan? Karena ada 2 orang hebat yang meninggal, yang selama ini menjadi pendukung hebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah itu? Yang pertama istrinya, yaitu Khadijah. Yang kedua adalah pamannya yang bernama siapa tadi? Abu Thalib. Meninggal. Nah, setelah meninggal kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihibur oleh Allah. Ada yang tahu? Ibu-ibu ada yang tahu apa hiburan Allah untuk Rasulullah pada saat Rasulullah baru saja diuji dengan kesedihan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah sana kayaknya masih ada mikirkan apa gitu. Apa mungkin di rumah belum masak atau apa? Kita ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua STM Satma, ya? Satma. Ini ketua. Biasanya kalau STM itu kepala sekolah, ya kan? Ini ketua. STM Majelis Taklim ya. S-nya apa, Pak? Serikat. T-nya? Tolong. Menolong. Subhanallah. Baru kali ini kayaknya se-Indonesia cuma ada di sini nih ya. STM itu biasanya sekolah tinggi menengah, teknik menengah, benar Bu Desri ya. Nah, ini di sini Serikat Tolong Menolong. Wah, ini sangat menginspirasi nih. Luar biasa. Bapak Risman Harahap. Ya kan, betul ya Pak ya? Luar biasa. Tadi saya disebut Yusuf Mansur. Saya khawatirnya untung yang disebut masih hidup ya kan. Kalau udah meninggal diaminkan ngeri juga saya. Kalau disebut masih hidup dan orangnya menjadi ulama besar, mudah-mudahan ketularan kan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua yang saya hormati tuan rumah Bapak Hendri Hasibuan, betul kan? Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Nasution. Depannya Bapak? Pak Arifin Nasution. Jadi rupanya di belakang ada semua ini ya. Marganya. Mantap. Bu Sri, apa marganya Bu Sri? Ini yang luar biasa. Saya sendiri yang tak ada marga nih kayaknya. Gimana caranya bisa dapat marga nih Pak? Apa harus nikah lagi susah? Harus nikah sama orang Batak baru dapat marga. Iya. Ini bahaya nih ya. Oh iya, apalagi ada Bu Desri, bahaya. Bu Desri ini kenal sama istri saya, nanti dilaporkan. Bahaya ya. Baik, kemudian siapa lagi? Pak Rizal ya, yang saya hormati. Bu Desri sudah, ya beliau tokoh ya, muslimat di Sagulung ya. Kemudian Ustadz Anas Fauzi ya, selaku Rumah Zakat, beliau juga ketua bidang pembinaan cabang Partai Keadilan Sejahtera Kota Batam ya. Kemudian ada lagi tokoh masyarakat, mohon maaf ya kalau belum disebut ya. Kata orang Melayu, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama ya. Semuanya saja ya, yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah.
alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar itu anak TK biasanya ya. Kalau ditanya anak TK, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kalau di sini bukan TK taman kanak-kanak tapi taman kawak-kawak kalau orang Jawa. Orang tua maksudnya. Baik Bapak Ibu, Ibu-ibu semua sehat Bu? Alhamdulillah, yang penting kita senang bersyukur, insya Allah sehat, penyakit akan pergi Ibu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang telah melimpahkan, mencurahkan nikmat yang begitu besar kepada kita. Bapak Ibu, Allah menciptakan segala sesuatunya itu semua ada ukurannya, semua seimbang. Tidak ada yang berlebih, tidak ada yang kurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di Al-Qur'an di surat Al-Mulk ayat yang ketiga. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Dialah Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatunya dengan seimbang. Jadi sedikit pun tidak ada yang salah dari ciptaan Allah. Coba Bapak Ibu ya, kalau kemudian pada malam hari ini ya, ini nggak ada rembulan ya, karena mungkin belum tanggal pertengahan ya. Kalau cahaya rembulan ada ya Pak ya? Itu dia ya. Itu seperti matahari, tentu kita tak bisa tidur Bapak-bapak ya. Nah, begitu juga di siang hari. Kalau cahaya matahari itu redup seperti rembulan, tentu ibu-ibu bingung karena jemuran tidak kering-kering ya Bu. Ya, jadi semuanya seimbang. Jarak matahari dengan bumi juga diatur. Kalau didekatkan sedikit saja lebih dekat, mungkin sudah banyak yang kebakaran ya Pak ya. Luar biasa ya. Semua kebakaran. Tapi kalau dijauhkan sedikit, banyak yang membeku jadi es. Oksigen juga begitu. Kalau kadar oksigennya ditambah sedikit, juga banyak kebakaran karena dia flammable, mudah terbakar ya. Tapi kalau kemudian dikurangi, pada sesak napas. Nah ini dia ya. Alhamdulillah ya. Ini kita semua nih insya Allah nih dapat oksigen gratis Bapak Ibu ya. Kemarin ibu-ibu katanya suruh pakai masker, susah ngap katanya, susah napas. Hari ini alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya corona tak lagi balik ke sini Pak ya. Pergi ke negara asal atau pergi kemana nih? Ya pergilah dari alam bumi ini insya Allah, amin ya Rabbal Alamin ya. Selamat datang Pak Bagus ya. Pak Bagus adalah tokoh, beliau ketua DPC PKS Kecamatan Sagulung ya. Baik, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyuruh dan memberikan testimoni. Apa yang disuruh, kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha wa malaikatahu, ada yang hafal, yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya. Jadi Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Coba ya. Ini adalah berita yang bermakna memberikan testimoni dan rekomendasi. Kalau ada Pak Wali Kota datang ke rumahnya Pak Arif Hasibuan, Pak Arif yang mana Pak Arif? Pak Hendri mana? Oh ini rupanya Pak Hendri, Masya Allah ya. Pak Hendri Hasibuan, Pak Rudi datang ke sini mesti orang bertanya-tanya.
wah berarti Pak Hendri ini bukan sembarang orang, ya kan? Pak Hendri ini orang hebat, ya kan? Kenapa? Pak Wali Kota saja datang ke sini, ya. Apalagi yang datang Pak Jokowi, ya kan? Ini luar biasa ya. Mungkin Pak Hendri langsung berubah rumahnya tingkat 3, ya kan? Mobilnya ganti Alphard. Kenapa? Yang datang Pak Jokowi, ya, Presiden RI, ya. Atau kemudian Pak Jokowi tiba-tiba datang mampir ke warung makan. Ada yang punya warung nggak di sini? Nggak ada. Protokol, Pak. Hah? Protokol, masya Allah. Beliau punya warung. Apa nama warungnya? Atau sudah tutup sekarang? Oh iya, karena di sini tutup, ya. Siapa nama protokol kita nih? Marwan Hasibuan. Allah Akbar, ya, luar biasa. Nah, Pak Marwan Hasibuan warungnya didatangi Pak Jokowi. Pasti setelah itu warung Pak Marwan akan viral seluruh Indonesia, ya kan? Ini kasih sepeda. Sekali lah. Giliran Pak Hendri tadi dapat Alphard, masa Pak Marwan dapat sepeda bola. Janganlah sepeda, ya kan? Udah meningkat sepeda. Iya. Jadi begitu. Kenapa? Karena yang mengendorse, ya, yang memberikan testimoni atau rekomendasi adalah orang hebat. Itu Pak Jokowi. Lah Allah, ya kan? Allah dengan Pak Jokowi hebat mana Bapak Ibu? Hebat Allah. Allah hebat lagi daripada Pak Jokowi. Allah hebat lagi Donald Trump. Allah hebat lagi dari seluruh, ya, presiden yang ada di dunia ini. Iya kan? Karena raja-raja itu semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Allah itu ngomong, ya. Saya, kata Allah, innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya, ibaratnya menteri-menterinya itu bersolawat kepada Rasulullah. Jadi sebelum Allah memerintahkan, Allah ngasih tahu dulu, saya loh sudah bersolawat, gitu loh, kepada Nabi. Setelah itu baru Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bersolawatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi luar biasa ini, ya. Dan pahala orang yang bersolawat itu besar sekali, ya. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyran, ya. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas solawatnya 10 kali. Ayo, siapa di antara Bapak Ibu yang hari ini sudah bersolawat 100 kali? Ada belum? Ya? Nggak ada kayaknya, ya. Adik itu, oh, lagi menurun jilbab, saya pikir angkat tangan. Hebat kali saya tengok, ya. Masih kecil udah selawat 100 kali, ya. Nah, ini dia, ya. 10 dibalas, ya. 1 dibalas 10. 10 berarti 100. Nah, ini, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita perbanyak sholawat. Apalagi di hari Jumat, maka kita harus memperbanyak sholawat. Selanjutnya, saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bulan ini adalah bulan apa? Bulan hijriahnya? Ada yang tahu nggak? Bulan Oktober itu bulan Masehi. Bulan hijriah bulan Rabiul Awal, ya. Bulan Rabiul Awal itu ada apa? Ada peristiwa apa? Maulid Nabi. Coba pertanyaan yang bisa dapat hadiah. Tanggal berapakah Nabi Muhammad lahir dan siapakah nama ayah dan ibunya? Angkat tangan. Ayo, ada yang tahu nggak? Jangan malu-malu. Angkat tangan dulu. Angkat tangan, sebutkan nama. Ya, silakan Bu. Namanya siapa Bu? Ibu Nina Hasibuan. Oh, Ibu Nina siapa? Nina Harahap. Nah, ini biar jelas kan, Nina Harahap. Ayo sebutkan nama ibunya. Aminah. Nama bapaknya?
Abdullah, yang lain diam dulu. Ini ada. Beda betul, ya kan? Nah, sekarang tinggal tanggal lahirnya tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Tahun? Tahun gajah. Betul. Oke, bagus ya. Silakan ini Bu. Maaf. Ini ada jilbab buat Ibu. Silakan. Ini Pak, tolong Mbak kasihkan Mbak. Ya. Ayah siapa? Ayah siapa? Pakai Baik, siap-siap ya. Yang lain pertanyaan. Rupanya sama Bapak ini ditengok pula tinggal berapa ini? Pak Rizal ini rahasia itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Siap-siap dulu ya. Jadi kita ulang lagi. Nabi Muhammad lahir harinya ada yang ingat tak? Enggak ada hadiahnya ini. Terlalu mudah. Terlalu mudah ya. Hari Senin ya. Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun Gajah. Bertepatan tahun 570 Masehi. Saya tahu kalau saya tanya ini kayaknya nggak ada yang hafal, maka saya sebutkan ya. 570 Masehi. Nah, malam hari ini sedikit saja kita ingin ceritakan ulang, tapi nggak banyak-banyak. Khawatir Bapak Ibu bosan, tapi perlu agar kita lebih mengenal Rasulullah, lebih mencintai Rasulullah. Nah, anak-anak ini dengarkan, karena anak-anak ada juga nanti nih pertanyaannya ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di hari Senin. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ya. Ada yang alami Bapak Ibu lahir dalam keadaan yatim? Mungkin zaman perang, barangkali bapaknya udah meninggal ketembak. Nah, ya. Enggak, ini zaman sekarang, zaman merdeka semua ya. Dalam keadaan yatim. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad ya disusukan, karena tradisi orang Arab waktu itu setiap anak yang lahir itu disusukan di tempat namanya Halimatu Sa'diyah. Itu ibu susu daripada Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ibunya meninggal, dipelihara oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ya. Setelah itu kakeknya meninggal, ya, baru kemudian dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Belum ada hadiah Ibu. Karena semangat betul Ibu ya. Abu Thalib. Nah, pada saat dipelihara sama Abu Thalib, Rasulullah sudah main sama kawan-kawannya dan sudah mulai belajar bekerja, yaitu menggembala kambing. Jadi zaman dulu para nabi dan rasul banyak yang kecilnya itu menggembala kambing. Tidak mudah loh Bapak Ibu menggembala kambing itu ya, karena kambing itu kadang susah diatur, apalagi mohon maaf kalau lagi musim kawin itu susah kali. Itu yang laki-laki dan susah ya. Itu mengembala kambing melatih kemampuan leadership atau kepemimpinan ya. Nah, setelah itu umur 12 tahun ya Rasulullah sudah mulai belajar dagang. Beliau dibawa pamannya ke negeri Syam untuk berbisnis, berdagang. Umur 15 tahun Rasulullah sudah mengikuti perang yang pertama, yaitu perang Fajar. Coba 15 tahun itu sudah ikut peperangan ya. Ngeri ya, taruhannya adalah nyawa. Rasulullah untuk melatih mental keberanian, Rasulullah sudah terjun di medan perang di usia 15 tahun ya. Kemudian pada saat pemuda Rasulullah juga sudah sering hadir bersama tokoh-tokoh masyarakat ya, untuk dalam sebuah perundingan. Dan sebelum menikah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi seorang sales pedagang yang hebat. Rasulullah berdagang menjual
seorang saudagar kaya raya. Ya, kaya raya. Saudagar itu duitnya banyak. Sampai saudagar itu jatuh cinta. Ya kan? Karena memang yang seneng duluan itu ibu-ibu. Siapa namanya? Ya, belum. Ya, saudagar itu ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu boleh juga. Nanti kalau ditengok ibu-ibu punya anak gadis, nengok yang laki-laki kok pada diem-diem, wah, ibu-ibu boleh ngomong duluan itu. Itu kayaknya anak tetangga ganteng itu, soleh gitu kan. Nah, ngomong aja langsung ya. Bisa jadi anak tetangganya malu dia kan. Nah, kita dulu boleh ya. Nah, jadi buat anak-anak, siapakah nama istri Rasulullah? Ayo. Ya, betul. Hah? Siapa namanya? Khadijah, betul. Sini. Ya, di sini. Ya, dapat. Ini tahunnya anak-anak ya. Loh, yang tadi mamanya ya? Kok bisa kompak? Nah, ini dia buat belajar ya. Oke. Ya, terus lanjut. Sembunyikan dulu. Nah, terus yang berikutnya ya. Rasulullah menikah tadi di usia berapa? 25 tahun ya. 25 tahun Rasulullah sudah menjadi tokoh masyarakat, orang kaya, mapan karena istrinya seorang saudagar, ya kan? Nah, kemudian umur 35, 36, 37, 38 Rasulullah itu sudah mulai merenung. Kenapa merenung? Karena kerusakan masyarakat pada saat itu. Masyarakat saat itu disebut sebagai atau zaman yang disebut sebagai zaman apa, Bu? Bapak? Jahiliyah. Zaman kebodohan ya. Kenapa? Karena pada zaman jahiliyah itu kalau perempuan melahirkan anak perempuan itu dianggap aib, Pak, ya. Maka malu. Sampai satu ketika dikisahkan Umar bin Khattab itu pernah dia tersenyum-senyum sendiri dan menangis sendiri. Kalau ditanya kenapa engkau tersenyum, dia teringat dulu pada zaman jahiliyah saya pernah memiliki seorang anak perempuan. Saya dandanin cantik-cantik, kemudian saya bawa pergi, kemudian saya kubur hidup-hidup. Ngeri ya Bapak Ibu ya, itu zaman jahiliyah. Terus ditanya lagi kenapa engkau tersenyum sendiri, dia teringat karena dulu zaman jahiliyah dia buat Tuhan dari tepung, dari roti, ya tepungnya disembah-sembah, tapi setelah itu kemudian dia lapar, nggak ada makanan, Tuhannya dimakan. Tuhan yang tadinya disembah-sembah dimakan sama dia karena lapar ya. Maka dia tersenyum melihat masa jahiliyah itu ya. Maka saudara dimuliakan oleh Allah, baginda Rasulullah SAW itu termenung, kok begini masyarakatnya ya. Baru kemudian tidak lama dari itu, tepatnya umur 40 tahun, Rasulullah SAW resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Umur berapa, Bapak? Rasulullah diangkat 40 tahun. Nah, kita lihat berikutnya. Rasulullah SAW di masa kerasulannya itu dibagi dua tempat. Ya, dengerin semua kan ya? Serius banget, takut ada yang meleset ya. Karena nanti memang setelah selesai penjelasan nanti ada evaluasi ya. Nah, siap-siap. Jadi di sisa usia beliau ya, itu Rasulullah habiskan waktunya di dua tempat. Pertama di tanah kelahirannya yaitu di Mekah, yang kedua ya di Madinah. Di Mekah itu 13 tahun, berarti di Madinah berapa tahun? Ayo. Ada yang tahu? Ah, dia ada hadiahnya. Berapa tahun di Madinah? Hah? Kok ibu lagi tapi nggak jadilah? Ini betul. Astagfirullahaladzim, ibu ini cerdas betul ya. Tapi bergantian ya Bu, harus bagi ya. Karena jawabnya pun saya tengok nggak yakin kali gitu. 10 dia. Itu betul. Betul ya, iya betul ya.
Jadi coba lihat, Rasulullah meninggal umur berapa tahun? 63. Diangkat menjadi Rasul umur 40. 63 dikurangi 40 berapa? Hah? Betul itu? 10. Masa 10? 63 dikurangi 40? 23 ya. 23 ini kayaknya ibu waktu itu masih daring ini, jadi pas matematikanya itulah kalau daring itu begitu memang susah ya. Jadi 63 dikurang 40, 23, 13 tahun di Mekah, berarti sisanya 10 tahun di Madinah. Ya. 16 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah di Mekah. Ya. Itu yang disebut dengan dakwah Syriah, dakwahnya sembunyi-sembunyi karena susah, karena mengenalkan Islam. Waktu itu masyarakat Jaliyah mereka belum menyembah Allah, mereka masih menyembah apa? Patung, berhala. Maka mereka menolak habis-habisan. Sampai paman Rasulullah yang namanya Abu Lahab itu, sangat getol, sangat kuat sekali penolakannya. Sampai marah-marah betul. Maka Rasulullah dakwahnya sembunyi-sembunyi, pelan-pelan. Nah itu selama 13 tahun ya. Sampai ujian terberatnya pernah Rasulullah itu diboikot ya, diboikot selama 3 tahun lebih, tidak ada makanan apa-apa. Rasulullah sampai makan daun dan lain sebagainya bersama dengan istrinya Khadijah. Setelah itu kemudian ada yang disebut dengan Amul Hazm, tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan? Karena ada 2 orang hebat yang meninggal, yang selama ini menjadi pendukung hebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah itu? Yang pertama istrinya, yaitu Khadijah. Yang kedua adalah pamannya yang bernama siapa tadi? Abu Thalib. Meninggal. Nah setelah meninggal kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihibur oleh Allah. Ada yang tahu? Ibu-ibu ada yang tahu apa hiburan Allah untuk Rasulullah pada saat Rasulullah baru saja diuji dengan kesedihan, yaitu meninggalnya pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Subhanallah, pinter kali ibu ini. Siapa namanya bu? Namanya siapa, angkat tangan? Ibu Zubaidah Harahap Nasution, bukan? Pohan, ya. Alhamdulillah nih bu, buat ibu nih. Padahal saya tahu ibu itu tak semangat tadinya, dia nggak tahu kalau ada hadiahnya ya, tapi langsung spontan. Isra Mi'raj, berarti ibu ini sering membaca sejarah Nabi nampaknya ya. Alhamdulillah ya. Isra Mi'raj itu hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah ya. Karena Rasulullah baru saja sedih, kemudian dihibur, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke istana sana. Ya, ke tempatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Senang kan, Pak? Nah, Bapak senang nggak dipanggil Pak Jokowi? Iya, Bapak betul. Yang nah itu senang ya, Pak ya? Hah? Enggak senang. Astagfirullahaladzim. Wah, bahaya Bapak ini ya. Masa enggak senang Pak Jokowi? Semua sini Pak. Kalau sisi kita ada yang senang Pak. Nggak boleh dong. Iya. Oke ya, mudah-mudahan. Jangan dikasih sepeda. Kalau sepeda baru mau ya. Iya, kalau di sana lebih lah Pak sepeda Pak. Ya kan? Itu contoh ya kan. Ini dipanggil langsung ya. Ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa senangnya. Nah, kemudian Isra Mi'raj dipanggil ya. Setelah turun baru Rasulullah melanjutkan dakwahnya lagi dan lain sebagainya. Singkat cerita, umur 63 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayaknya sudah habis waktunya ya Pak ya? Belum. Belum? Masih boleh nambah? Baik, ini luar biasa ini. Memang pengajiannya di pinggir jalan, di pinggir parit, ya kan?
Dekat pasir-pasir lagi kan. Tapi saya tengok jamaahnya, masya Allah, semuanya memperhatikan, tak ada pula yang ribut ya. Yang main handphone pun nggak ada, kecuali yang nggak ketahuan ini ya. Padahal di mana-mana pengajian itu biasanya ya, itu tak memperhatikan penceramahnya ya. Ini subhanallah, luar biasa lah ya. Oke, kita lanjutkan dikit lagi. Nah, umur 63 tahun Rasulullah meninggal. Sekarang kita mau bahas Rasulullah itu dari dua sisi. Yang pertama, Rasulullah sebagai Abdullah. Yang kedua, Rasulullah sebagai utusan Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, di antara hamba-hamba Allah yang lain, maka Rasulullah ini yang pertama sifatnya adalah insanan. Rasulullah itu adalah manusia sama seperti kita, Pak. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ya, Dia Allah yang mengutus ya kepada kaum yang ummi seorang rasul minhum, dari kalangan sendiri. Ya. Jadi Rasulullah itu adalah manusia sama dengan kita. Rasulullah itu makan, ya. Rasulullah minum. Rasulullah juga beristri. Di sini sudah nikah semua bapak-bapak. Belum, jangan bilang belum yang kedua ya Pak. Kayaknya sudah, yang belum segera. Abang belum? Benar nih? Masya Allah, nanti menyesal kalau lambat-lambat ya. Segerakan itu ya. Segerakan. Bu, tanggung jawab, Bu Sri, nah, carikan ini ya, jangan lama-lama. Pak Arifin orang tua kita, carikan anak muda ini ya, jangan lama-lama ya. Karena Rasulullah SAW itu juga menikah ya. Kalau tak menikah dia tak ngikut Rasulullah SAW ya. Ikut. Nah, tapi kalau yang kedua yang ketiga nanti dulu ya. Nah, ini panjang ceritanya ini ya. Pak Anas kayaknya ketawanya paling kenceng ya. Pak, jadi Pak Anas. Iya, Bu Sri. Oh itu, iya siap. Oke ya. Jadi Rasulullah itu insanan, seperti manusia. Rasulullah juga tidur, ya, menikah, tidur, ya, sama seperti kita. Ya. Nah, namun Bapak Ibu, memang Rasulullah itu manusia, tapi tak sama persis dengan manusia yang lain. Karena Rasulullah memiliki keistimewaan. Ya. Apa contohnya? Banyak. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh sahabatnya. Anak-anak, siapakah nama sahabat yang menemani hijrahnya Rasulullah? Ada yang tahu? Nama huruf pertamanya adalah A, ya. Bukan Pak Arifin ya yang belajar. A, ayo. Anak-anak tak tahu? Ya. Dia memiliki gelar As-Siddiq. Ayo. Ada dua suku kata, ya. Ini yang membisikkan bener tak? Nanti salah pula yang membisikkan, ya. Oke, anak-anak berarti sudah nggak ada ya, nggak ada yang tahu. Nah, ya boleh yang pakai kaos kuning. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq, betul. Ya, siapa namanya nih? Ada nih. Nah nih, ambil. Duduk sini dulu. Oke, duduk di sini. Tanya lagi. Tanya cari. Tunggu dulu. Bisa jawab nggak nih kira-kira nih? Siapa nama ibunya Rasulullah? Siapa ya? Tadi kemana? Dari sana. Siapa namanya? Aminah, betul. Siapa nama ayahnya? Siapa? Abdul Muthalib. Aduh, gara-gara daring gitu ya. Namanya adalah Abdullah. Nama ibunya siapa tadi? Aminah. Nama ayahnya? Abdullah, betul. Oke, terima kasih ya. Siapa namanya tadi? Salwa. Oke, siap ya, Salwa. Nah, ya, itulah pentingnya kita terus mengulang-ulang ini ya. Nah, oke, lanjutkan lagi. Jadi Rasulullah SAW itu manusia Pak, tapi nggak sembarang manusia.
Saya lanjutkan lagi ceritanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, itu ditemani oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, karena Rasulullah itu hijrahnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, karena waktu itu kan dicegat kan, ramai, sampai ada sayembara, rumahnya saja dikepung oleh para al-Ghuzul. Tapi qadarullah, Rasulullah bisa lewat tanpa sepengetahuan para al-Ghuzul tersebut. Nah, pada saat mau memasuki gua, Rasulullah pesan kepada sahabatnya ini untuk dicek kondisi gua. Abu Bakar masuk, ya, dibersihkan semua, ya, langit-langit semua kotoran masuk ke dalam gua, memastikan aman. Tapi Pak, rupanya namanya gua, ya, itu ada binatang buas. Rasulullah tersengat apa? Bukan. Nah, Bapak ini betul tidak ada hadiahnya ya Pak. Ya. Tersengat kalajengking. Ibu ini ular aja, kalajengking Bu ya. Tersengat siapa? Kalajengking ya. Terjengking sehingga kemudian bengkak ya. Suatu bengkak luar biasa. Nah, kemudian begitu sudah selesai diamankan, minta agar Rasulullah masuk ke dalam gua. Pada saat di gua, nampak wajahnya bahwa Abu Bakar ini kayak ada sesuatu yang menimpanya. Ditanya, awalnya nggak ngaku. Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Bagi kami yang penting kau selamat, itulah yang paling utama. Tapi Rasulullah curiga, karena kayak nahan gitu. Akhirnya Abu Bakar ngomong, ini ya Rasulullah, tangan saya tersengat kalajengking, bengkak. Masya Allah. Akhirnya apa? Rasulullah pegang, kemudian diludahi di tangan yang bengkak itu, dan dengan seketika bengkaknya menjadi kempes dan sembuh hilang sakitnya. Subhanallah. Itu ludahnya Rasulullah. Kalau ibu misalkan terkena pisau dapur, mau nggak diludahin sama bapaknya Bu? Atau sebaliknya, bapak-bapak lagi nyangkul, ya kan, kena cangkul, bengkak, mau nggak diludahin sama ibunya? Saya yakin nggak mau, apalagi kalau ibunya habis makan jengkol ya. Mesti bukannya hilang, jangan tambah infeksi. Nah itu dia, sama-sama ludah, tapi ludahnya kita dengan ludahnya Rasulullah berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat hijrah ke Madinah tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Jadi sama Abu Ayyub Al-Ansari itu, masya Allah, ya. Itu sampai apa namanya, bekas makanannya Rasulullah itu rebutan. Ya. Dimakan oleh Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Saat ditanya oleh Rasulullah, katanya kita ingin mengharap berkah. Jadi, kalau bapak-bapak gimana? Bekas makannya istri, mau nggak bawa makan habis ini? Saya nggak begitu yakin. Saya nggak begitu yakin. Kayaknya nggak ada. Kalau ada coba angkat tangannya. Istrinya makan nggak habis, bapak yang habisin. Hah? Betul malu, ada hadiahnya. Kayaknya nggak ada, ya, nggak ada. Tapi kalau ibu-ibu, saya yakin, terutama ibu-ibu biasanya menghabiskan sisa makanan anak-anaknya. Maka jangan heran Pak, kalau ibu-ibu badannya terus berkembang. Ya kan? Karena ibu terus menampung. Apa yang harga habis itu ditampung sama ibu-ibu, ya. Jangan salahkan ibu-ibu, ya kan? Jadi seperti itu, ya. Sisa makanan Rasulullah itu jadi rebutan sama Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Nah, begitu juga dengan pada saat Rasulullah bersama Ummu Sulaim, ya. Ummu Salamah juga. Ummu Salamah itu salah satu istri Rasulullah. Itu uban Rasulullah yang jatuh itu disimpan, ya, disimpan. Nah, kalau ada anak-anak yang sakit, terutama sakit mata, itu sama Ummu Salamah, ubannya dicelupkan ke dalam air, airnya diminumkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuh.
Canggih kan? Canggih. Saya nggak yakin rambut bapak bisa kayak gitu, kayaknya. Ya, apalagi yang sudah lama nggak disisir, ya sampoan ya, banyak ketumbe, ya. Tambah lagi penyakitnya. Ya. Ummu Sulaim bahkan memeras keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, netes, ditadahi, pakai kain, basah, kain itu diperas. Karena keringatnya Rasulullah itu harum, Bapak Ibu, wangi. Beda dengan bapak-bapak yang pulang dari sawah, ya, habis kerja bangunan, ibunya suruh meres, pasti ibunya nggak mau kan? Jangankan meres disimpan ya kan? Dekat-dekat ibunya, sana Pak, mandi, saya dulu mandi kan gitu. Ibu jangan ketawa, keringat ibu pun juga sama. Saya yakin lah, kalau ibu nih nggak mandi keringatnya rame, bau, ya kan? Bapak-bapaknya pun malas mendekat kan? Walaupun dulu waktu muda-muda sering pakai pengharum, hari ini kalaupun bau paling baunya minyak angin, ya kan? Itu dia. Beda baunya ya Pak ya. Tapi Bapak selalu bersabar. Nah itulah. Nah, saudara pendengar. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia, tapi bukan sembarang manusia. Dia adalah manusia pilihan. Bahkan beliau adalah pemimpin atau penghulu di antara para nabi yang itu hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ya, tadi dari sisi manusia, dari sisi Rasulullah tadi nubuah, ya, kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah telah menjadikan Rasulullah itu sebagai model, sebagai contoh. Ya. Bahkan saat istrinya Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah, awal jawabannya, kana hulukuhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah seperti Al-Quran. Apa yang di Al-Quran itu sudah dipraktekkan semua oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu ibaratnya Al-Quran yang berjalan. Dan Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mempraktekkan isi Al-Quran dan telah menjadi contoh dalam segala bidang. Rasulullah telah mampu memerankan banyak peran. Nah ini dia. Sebagai seorang pemuda, Rasulullah berhasil sebagai seorang pemuda yang hebat. Sebagai seorang bisnismen, Rasulullah telah berhasil menjadi seorang bisnismen handal yang telah membukukan banyak laba keuntungan Khadijah ya, saat itu. Sebagai seorang kepala rumah tangga, Rasulullah berhasil. Rasulullah memiliki istri, Rasulullah memiliki anak, dan itu juga sukses sebagai seorang ayah dan suami. Hebat kan? Ada yang lain yang mereka belum menikah, ya, sehingga belum bisa dijadikan sebagai teladan. Tapi Nabi kita menikah, Nabi kita punya anak, dan sudah mempraktekkan sebagai seorang ayah dan seorang suami. Dan Rasulullah bukan ngalami Pak, bukan hanya Rasulullah. Ada sahabat Rasulullah yang sangat hebat, yang pemberani, yang kuat luar biasa. Di masa kepemimpinannya Islam tersebar luas. Siapapun gemetar Pak kalau ketemu dengan sahabat Rasulullah ini. Sampai kalau sahabat Rasulullah ini berjalan, ada setan ketemu, setannya minggir Pak, takut. Bapak-bapak ada yang tahu nggak siapakah nama sahabat Rasulullah yang hebat itu, yang ditakuti orang? Hah? Umar bin Khattab. Yang jawab orang banyak, hadiahnya nggak cukup, kan? Umar bin Khattab galak, ya, maksudnya tegas itu. Yang tegas begitu Pak. Begitu ketemu sama istrinya, tak berdaya dia Pak. Ya. Ada orang lain yang mau menghadap Amirul Mukminin, mau mengadukan istrinya karena dia pening. Rupanya begitu ke tempat, sampai ke tempatnya Umar bin Khattab pun lagi dimarahin sama istrinya. Jadi bapak-bapak harus bersabar ya. Kalau ibu-ibu ini agak cerewet ya kan, karena begitulah ibu-ibu wanita ya. Tak bisa juga kita lawan ya. Itu memang spesial ibu-ibu ini kan. Spesial, memang makhluk spesial ya. Kita yang harus banyak sabar-sabar aja lah, diam aja ya kan. Nanti ada waktunya juga selesai itu barangnya. Nah ini dia.
Jadi Rasulullah telah memerankan banyak peran. Sebagai panglima perang, sebagai seorang jenderal, Rasulullah telah melakukan itu. Dan Rasulullah ada di depan. Pernah, ya, di tempat Rasulullah itu ada suara besar. Ya. Orang pada ketakutan, orang keluar. Orang laki-laki itu menuju ke pusat suara itu. Rupanya, sebelum sampai ke pusat suara, sumber suara yang keras tadi, di situ sudah ada Rasulullah SAW pulang dengan menunggang kuda, dengan membawa pedang, dengan mengatakan aman, gak perlu lagi sana, selesai. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Menjadi seorang panglima perang, Rasulullah pernah melakukan itu. Bahkan Rasulullah SAW juga telah memerankan diri sebagai seorang presiden, kepala negara. Tapi Pak, itu yang membuat saya sedih. Kenapa sedih? Karena saya belum bisa mengikuti. Jadi Rasulullah itu sebagai seorang kepala negara, sebagai orang yang hebat, pernah didapati para sahabatnya nangis. Karena Rasulullah sang presiden ini tidur di tikar kasar yang kemudian tikar itu membekas di punggungnya. Ya, mungkin tikar kayak gini kali ya, ini kasar apa enggak ini ya. Jadi membekas Pak. Dan itu seorang presiden kepala negara. Betapa sahajanya, sederhananya Rasulullah SAW. Satu ketika Rasulullah SAW Pak, habis sholat buru-buru pulang. Sahabat heran, kenapa ya Rasulullah kok buru-buru pulang? Rasulullah tertinggal. Apa yang lupa? Apa yang baru ingat? Karena di rumah masih tersisa ada uang belum dibagi-bagikan. Rasulullah pulang, uang itu dibagikan. Setelah nggak ada lagi, Rasulullah kembali lagi ke masjid. Masya Allah. Jadi tidak ada yang tersimpan. Apa yang dimiliki oleh Rasulullah diberikan ke masyarakat. Begitu rasa kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Dan di akhir hayatnya umatnya yang disebut-sebut umat itu. Dan saat bangkit dari alam kubur, pada saat diberikan kabar bahwa engkau aman ya Rasulullah, bukan beliau yang dipikirkan, bagaimana dengan umatku. Itu yang dipikirkan Rasulullah SAW. Maka saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita hari ini Bismillah untuk mencintai Rasulullah SAW dengan cara apa? Caranya adalah melaksanakan atau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah senang kalau melihat bapak-bapak pergi ke masjid sholat jamaah, karena itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah senang kalau bapak ibu setelah sholat fardu sholat sunnah, karena itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga senang kalau melihat ibu-ibu pada pakai jilbab. Ada ibu-ibu yang pengen pakai jilbab, hari ini belum punya jilbab, ya, di sini pakai semua. Ya, alhamdulillah, berarti ini istri-istri yang soleh. Ya. Seorang istri, ya, Rasulullah senang kalau istri itu taat kepada suaminya. Ya. Coba di antara ibu-ibu, ada nggak yang hari ini sudah membuatkan kopi pagi hari sama sore hari tadi? Suaminya, angkat tangannya. Jangan sebaliknya. Suami yang bikin. Kalau suaminya atau iya, suami pulang ke rumah, ya, Yang bikin kopi. Sama istri. Mak, mana kopinya? Dapur sana. Buat sendiri. Koreng mana mak? Cari sendiri sana. Coba bayangin ya. Nanya kopi suruh masak air ya kan. Nyari korengnya nggak ada pun suruh nyari.
Kalau udah begini gimana coba? Mendingan pergi ke kedai lah, ya kan? Nah ini dia. Ya? Gas lagi. Nah itulah, jangan salahkan bapak-bapak kalau kemudian dia di luaran sana ya dengan yang lain. Sementara dia di kantor, sekretarisnya, stafnya, Pak, teh atau kopi? Wis, nggak minta saja sudah ditawarkan. Teh atau kopi Pak? Kurang manis dan kami tambah gula. Wih, mantap kan? Coba kalau itu kita dapatkan di rumah. Mantap. Ibu-ibu ini paling bertahan cuma sebulan 2 bulan aja pengantin baru ya kan? Lepas itu hilang ya kan? Apalagi punya anak ya kan? Nah ini dia. Nah, kalau ibu-ibu pengen dicintai Rasulullah, hormati, taati suami. Ya. Bukan rendah diri kita taat kepada suami, justru kita semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak salat berjamaah, ya. Tutup auratnya. Ibu-ibu juga tutup auratnya, taat kepada suami. Bapak-bapak juga begitu, ya. Jangan nakal di luar sana ya Pak, jujur ya. Jangan di mana Pak lagi meeting padahal main kemana gitu ya. Itu tidak jujur. Nah ini saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kalau kita ingin dicintai Allah, kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saudara dimuliakan oleh Allah, saya pikir sudah lewat ya. Saya khawatir bosan, mungkin itu saja. Satu terakhir pertanyaan, ya. Bapak-bapak belum, khusus untuk bapak-bapak, ya. Oke, bapak-bapak ya. Siapakah nama istri Rasulullah SAW yang paling muda? Angkat tangannya. Yang masih lajang. Sudah gagal ya. Nah, kita yang lain lagi ya. Ibu diam lagu ya kan. Gantian. Oke, lagi ya. Siapa tahu ada yang nyantol. Ya. Rasulullah SAW ya itu menikah di usia 25, meninggal di usia 63 dan diangkat menjadi rasul di usia keberapa? Angkat tangannya? Berapa? 50? Bukan, 40 betul ya. Ya, Bapak juga saya kasih jilbab. Ini nanti bikin kopi nanti di rumah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.